Halo majikan, welcome back lagi di acara masak-masak hari ini ya. Karena kan masih September cerita, ada hantu di sana. Mari kita masak jadi apa? Kunti saus rica-rica. kira-kira menu hari ini apa ya? Ceritanya ini beneran rame, gengs. Greget banget. Dimana kita kedapatan cerita dari seseorang mantan Ani-Ani sana. Kan kita suka penasaran ya sama kehidupannya Ani ya. Namun di sini sisi horornya itu agak berbeda. Dimana pokoknya ini tuh kiriman cerita dari teman kita namanya Gaby. Udah siap belum dengernya? Cerita tentang gemerlap kehidupan cewek-cewek sosialita berkedok cewek independen pengusaha yang ternyata usahanya mah jadi gadun. Yolo. Seru ya ini ya, the real gibah. Jadi awalnya Gaby ini tuh bisa tahu kehidupan seperti itu awalnya waktu dia kuliah. Karena di kampusnya itu memang apa ya, terkenal akan cewek-cewek cantiknya yang modis-modis gitu loh. Pokoknya kalau ke kampus harus cetar, rambut di blow, makeup yang tahan lama. Sampai fashion tuh dari baju, tas, sepatu harus udah ganti-ganti terus mah tiap hari tiap ke kampus. Beneran ada kampus model begitu katanya. Jadi tuh rasa persaingan dan insecurity tiap kali ke kampus ada banget, kagak boleh kucel. Lah kita kalau begini gitu ya auto diomongin. Yang padahal sebenarnya itu semua bukan termasuk dalam peraturan kampusnya sendiri ya, kagak ada. Cuma emang macam jadi legacy aja. Legacy apa sih ya, turun-temurun kan image dari para mahasiswa di sana tuh begitu. Nah untuk Gaby sendiri, dia sih sebenarnya bukan berasal dari keluarga nggak punya, enggak ya. Kuliah di sana aja kan juga tentunya nggak murah, mahal. Orang tuanya mah cukup, punya duit, tapi bukan yang kaya raya banget. Yang namanya orang ngampus gimana sih dikasih jajan sama mama papa tuh berapa paling? Ya kalau buat sekedar hangout, ngopi-ngopi atau ngafe-ngafe cantik sih ya masih bisa. Cuma kalau sampai buat apa, misalkan liburan staycation di hotel mewah atau ke luar negeri sama teman-teman hahihi gitu, beli tas branded Eropa yang sampai 50 juta, terus belanja baju yang tiap hari harus ganti-ganti begitu ya, jauh banget kagak dikasih sama mama bapaknya. Karena orang tuanya Gaby sendiri tuh bukan tipe-tipe yang manjain anaknya sejor-joran begitu ya. Sedikit background aja nih. Kalau ke kampus Gaby ini tuh difasilitasi mobil sama orang tuanya, Honda City lah, bagus itu. Dia juga makainya tasnya brand kok, tapi brand Amerika. Macam apa sih kalau brand Amerika ya, Coach, Maker Kors gitu ya, yang rata-rata harganya tuh rentang 8 sampai 10 juta. Biar kebayang aja nih majikan nih, kalau besok dari keluarganya Gaby ya ada gitu orang berada tapi nggak yang gimana banget. Nah, yang namanya roda hidup itu kan kadang tapi suka berputar ya. Sampai tiba-tiba nih ayahnya kena tipu katanya sama rekan bisnisnya, padahal katanya sahabatnya banget. Ya sering kan kita dengar cerita begini ya, ternyata yang nusuk kita dari belakang gitu orang terdekat yang kita percaya sendiri gitu ya. Tapi jangan sampai, semoga nggak kejadian sama kita. Ingat moto teman cerita, untung ini cerita lo bukan cerita gue. Masalahnya, ini tuh bukan hanya sekedar kena tipu aja. Ya mana karena kejadian tersebut, ayahnya ini mungkin shock ya, sampai stroke stres soalnya gengs. Dan sejak saat itu, ayahnya ini benar-benar terpuruk, sampai keluar banyak biaya ya buat pengobatan rumah sakit. Ya untungnya ada asuransi dan tabungannya masih ada. Jadi fasilitas-fasilitasnya Gaby tuh nggak sampai harus dijual-jualin sih. Dampaknya itu ke biaya-biaya hangout segala macam yang tentunya dikurangin tuh, diperketat. Istilahnya kan keluarganya nih keadaannya lagi prihatin gitu ya. Apalagi adiknya si Gaby nih lagi SMA, lesnya banyak banget dan les anak SMA mah mahal-mahal semua sekarang ya. Ya les akademis, belum lagi katanya baseball juga, terus sampai ada berkuda. Lah emang gaya hidupnya tuh udah tinggi, jadinya untuk turunnya sulit. Ya anyway, sejak saat itu Gaby ini jadi suka nolak kalau diajakin teman-temannya untuk nongkrong dulu yuk pergi-pergi setelah ngampus. Jadi alasan aja ada urusan ini itu. Sampai ada saat nih, dimana di kelasnya Gaby ini ada anak baru. Jadi sebenarnya ini apa ya, kakak kelas gitu angkatan atas yang ngulang pelajaran gitulah. Jadinya sekelas sama Gaby tiap hari Kamis. Nah Gaby sendiri sih tahu nih kalau kakak kelasnya itu cukup hits lah di sosial media, macam kayak selebgram. Cantik banget soalnya, namanya Bianca. Ini namanya kita samarin ya. Dan ternyata si Bianca ini tuh ramah banget. Malah dia kayak malu-malu karena ngulang tuh di kelasnya si Gaby gitu kan, dia angkatan atas soalnya. Ya pokoknya si Bianca ini tuh duduk di sebelahnya Gaby yang akhirnya mereka kenalan. Ya udah singkat ceritanya aja. Jadi kan tadi biasanya kalau selesai kelas, Gaby itu selalu diajakin sama teman-temannya untuk nongkrong entah ke kafe atau nge-mall. Pokoknya happy-happy lah, namanya juga anak kuliahan. Ya cuma tadi semenjak keadaan ayahnya Gaby sakit, Gaby ini selalu menghindar gitu loh. Karena udah nggak dikasih budget tuh buat begitu-gituan. Bener-bener strict gitu loh, untuk keperluan kuliahnya aja tuh maminya mau ngasih. Jadinya tiap kali abis kelas, pasti Gaby ini langsung cabut pulang. Nah kebetulan memang arah Gaby pulang itu searah sama apartemen tempat Bianca tinggal. Jadilah Bianca ini kalau tiap Kamis nih sering nebeng pulang. Karena kan Gaby gimana pun juga masih difasilitasi mobil tuh. Ya udah dari situ mereka makin dekat. Sampai akhirnya si Bianca nih kayaknya ngeh. Kalau kenapa ya si Gaby ini tiap kali pulang diajakin sama teman-temannya nongkrong kagak mau ikut. Malahan teman-temannya Gaby tuh yang kayak sampai jutek ke Bianca.
Bianca. Soalnya dikira ini Bianca ikut ngehasut ngambil Gaby, karena kan tiap hari Kamis si Bianca nebeng si Gaby tuh. Dan Gaby mau aja gitu pulang sama Bianca. Makanya Bianca nanya lah, kenapa sih kamu kayak nggak mau pergi sama teman-teman kamu tuh? Ya curhat-curhatan di mobil. Ya entah kenapa Gaby ini tuh merasa kalau Bianca ini kayaknya bisa dicurhatin. Ya kadang kita sendiri kan punya feeling gitu ya, kalau ketemu sama orang nih kayaknya cocok nih sama kita, dia baik atau enggak. Dia ini bisa jaga rahasia atau ember gitu mulutnya kan. Akhirnya Gaby curhat lah tentang apa yang dia alami tuh di keluarganya. Ya makanya dia emang sengaja tuh hindar terus tiap kali diajak hangout. Dan bener aja, Bianca yang denger gitu nggak ada nada ngejas sama sekali. Dia malah kayak balik curhat. Oh gitu, sama abahku di kampung juga sakit-sakitan katanya gitu. Kamu masih mending ada ibu kamu yang ngerawat. Kalau abahku sendirian tuh di kampung, makanya aku suka kepikiran. Yang mana dari situ si Gaby ini baru tahu kalau perempuan secantik Bianca gayanya modis gitu, pakai barang-barangnya juga branded banget, bening banget kayak emang anak orang kaya gitu loh. Ternyata enggak, dia tuh simpanan gadun. Dimana apartemen yang ditempatinya itu ya dari gadunnya. Sedangkan abahnya tuh itu bener-bener masih di desa yang sederhana banget gitu loh gengs. Gak nyangka si Gaby dikirain Bianca nih emang udah kaya dari lahir. Pokoknya Bianca nih cerita, dia itu menjadi simpanan gadun, niatnya tuh hanya untuk sampai lulus kuliah, sembari dia nabung juga. Dan nanti kalau udah lulus nih, dia mau beneran apa ya, nyari kerja dan lepas dari dunia perani-anian inilah. Bawa bapaknya juga tuh ke Jakarta. Jadi menurut Gaby, Bianca ini tuh macam kayak udah punya plan gitu lah untuk jalan hidupnya seperti ini gitu loh. Jadi nggak cuman hahihi nyari duit terus foya-foya doang. Makanya Bianca ini tipe-tipe yang sebenarnya nggak punya banyak teman. Dalam artian dia kalau nggak ngampus ya pulang kalau nggak ada kegiatan, supaya duitnya ini utuh gitu loh. Ya karena udah terbuka, Gaby jadinya suka tuh main ke apartemennya Bianca. Karena sebenarnya kalau udah selesai kuliah, Gaby ini tuh punya waktu banyak. Cuma kalau untuk nongkrong sama teman-temannya itu kan butuh keluar biaya ya. Ya buat ke kafe segala macam kan lumayan. Abis kuliahnya si Gaby ini tuh kuliah yang kayak jamnya tetap gitu loh, dari jam 8 sampai jam 12. Macam kayak anak SMP. Jadi setelah itu dia nggak ngapa-ngapain. Jadilah main ke apartemennya Bianca aja kalau Bianca memang lagi ada di sana, kan nggak butuh duit ya kalau main ke rumah orang gitu loh. Nah sampai waktu itu pas lagi ngampus nih, tapi bukan hari Kamis, jadi Bianca nggak ada ya. Tahu-tahu si Gaby ditelepon sama si Bianca nangis-nangis. Dia tuh minta dijemput di apartemennya katanya. Ya Gaby bingung kan. Ya udah abis kelar kampus dia ke sana. Yang ternyata si Bianca ini abis dilabrak sama istri sah gadun. Disuruh keluar masa dari apartemen itu. Jadi si Bianca ini itu kan awalnya ani-ani peliharaan ya istilahnya ya. Yang gadungnya ini satu doang gitu loh, emang dipelihara. Atau simpenan lah bahasanya ya. Cuma Gaby sendiri sih nggak pernah ketemu sama gadungnya Bianca ini, cuma diliatin fotonya doang aja di HP. Yang jelas pas Gaby kesana tuh dilihat si Bianca udah kayak lebam-lebam, kayak abis ditonjokin emang sama istri sahnya tuh. Namanya datang ngelabrak itu sama anaknya juga katanya. Dibilang si Bianca kalau besok nggak pergi dari apartemen ini bakalan lebih parah katanya tuh. Karena ternyata apartemennya itu masih atas nama istrinya si gadun lah. Akhirnya Bianca yang masih gemeteran tuh. Ya dia shock, ketakutan, minta tolong untuk temenin nyari kos-kosan sementara. Pokoknya bisa langsung masuk gitu loh, sama dia mau ngemasin barang-barang sebisanya lah. Ya Bianca ini kan ternyata memang nggak punya teman banyak ya, yang bener-bener teman gitu maksudnya. Jadi rata-rata teman-temannya dia mah sejenis gitu, maksudnya sesama ani-ani. Intinya Bianca nggak mau kalau teman-temannya tahu tentang kejadian ini ya. Malu dia. Sama halnya dengan Gaby yang masih nutup-nutupin keadaan keluarganya ke teman-teman kampusnya gitu loh. Cuma karena Gaby sama Bianca udah terbuka satu sama lain nih, makanya Bianca tuh nelfon dan minta bantuannya ke Gaby. Ya udah sama Gaby dibantuin kan, dicariin tuh kos-kosan yang deket kampus ada. Pokoknya dari situ si Bianca ini ngajuin cuti kuliah dulu nih, karena mendadak uang bulanan yang biasa dikirim sama si Om Gadun di stop, dimana si Gadunnya itu lebih milih balik ke istrinya. Makanya di titik ini tuh Gaby kayak bisa merasakan masalah Bianca, dalam artian uang yang biasanya gampang nih ada terus nih, tau-tau hilang gitu di stop. Walaupun dengan kejadian dan alasan yang berbeda ya antara mereka berdua. Cuman intinya merasa senasib aja lah, mengerti ya begitu ya. Cuma masalahnya kalau Gaby sendiri itu kan gimana pun juga orang tuanya masih bisa biayain, masih ada tabungan gitu. Namun memang harus lebih dihemat aja, diperketat. Nah kalau Bianca, orang tuanya dia kan nggak kayak orang tuanya Gaby. Tabungannya Bianca juga masih pas-pasan buat dia bertahan hidup aja nih. Sampai akhirnya si Gaby nih bantuin jualin tas-tas brandednya Bianca tuh, nawarin ke teman-teman kampus dulu. Gaby bilangnya sih ini tasnya dia, cuma udah bosen gitu loh. Dan dari hasilnya itu si Gaby dapat persenan. Yang mana Gaby seneng banget tuh, dia merasakan kayak dapat duit dari usahanya gitu loh. Dia belum pernah namanya jual-jualan segala macem. Ternyata dia berbakat jualan juga, cepat laku itu tas-tasnya. Padahal mahal-mahal loh tas-tas Eropa. Bianca sampai curhat juga kan kalau kayaknya dia harus cari gadun baru nih. Sebenarnya si Gaby sempat nanya nih, emang kalau lo cari kerja aja nggak bisa ya? Atau misalkan apa kek, ikut casting film kek, casting iklan kek, pokoknya masuk ke dunia entertain kan duitnya banyak tuh. Kalau sekarang juga udah jadi selebgram, memang nggak ada endorsan tuh, nggak dapat duit kan lu cantik. Jadi ternyata ya persaingan perempuan
perempuan di dunia entertain tuh ketat banget. Dari dulu dia juga udah sering tuh ikut casting sana-sini. Sampai Gadun yang kemarin itu tuh ya dapetnya dari sana. Cuma ya itu, bukannya dapat peran buat main iklan atau main film, malah dapetnya Gadun dipelihara. Sementara kalau dunia influencer juga sama. Dia kan emang sering upload foto-foto yang kayak hedon, cantik-cantik begitu kan. Tapi yang namanya brand mau endorse itu kan juga nggak gampang ya. Dia nih harus viral dulu atau emang punya banyak followers segala macem baru tuh biasanya datang. Jadi nggak segampang lu cantik terus tau-tau brand atau duit-duit tuh bisa langsung datang juga, nggak gitu konsepnya. Dan kalau kerja biasa ya gajinya juga berapa sih buat orang ini belum lulus. Makanya kan memang tujuannya Bianca nih mau kuliah dulu sampai lulus baru nyari kerja beneran. Apalagi sebenarnya selama ini kan dia gimana pun juga udah kena duit panas istilahnya ya. Dari Gadun tuh tiap bulan lebih gede daripada kerja orang kantoran. Sampai bisa beli tas-tas mahal begitu. Udah beda rasanya kalau disuruh kerja biasa terus dapat gajinya kecil, merasanya nggak worth it buat dia. Ya Gaby mah dengerin aja penjelasan dari si Bianca ya. Karena di satu sisi dia kan juga ngerti tuh posisi hidupnya yang biasanya enak di atas terus nih atau minimal di tengah atau disuruh ke bawah gitu, di bawah emang nggak enak, susah. Akhirnya Bianca ini meminta bantuannya Gaby untuk bisa dapetin Gadun, yang mana sama seperti jualan tas, nanti ada persenannya. Awalnya Gaby kayak, nggak mau, takut gua. Cuma Bianca bilang, udah anggap aja nih gua tas nih barang yang mau lu jual. Kan bukan lu yang jual diri, tapi gua. Lu cuma sebagai reseller aja gitu, jadi manajer gua lah istilahnya. Di situ kan Gaby mikir-mikir ya. Sementara sih Bianca emang mohon-mohon tuh. Gaby juga udah sempet nanya kayak, kenapa nggak lu nyari sendiri sih? Kenapa harus pakai gua gitu buat jualin lu? Karena ternyata Bianca nih memang butuh ngomongnya sebagai modal kali sebutannya ya, untuk bisa mendapatkan Gadun yang berkualitas, guys. Ini cerita apaan sih ya? Sampai tahu ini ada hal-hal begini. Nanti kalian nilai sendiri deh. Ini jatuhnya ini sebutannya modal atau gimana, kita bingung ngomongnya. Bianca pokoknya bilang dia ini mulai dari nol lagi. Karena semenjak sama Gadun yang sebelumnya itu, dia ini nggak beredar kemana-mana alias setia aja nih sama satu laki-laki. Karena merasa udah cukup sama semua pemberian si Gadun. Makanya setelah dicampakkan, si Bianca ini nggak punya cadangan Gadun lain, nggak punya kenalan siapa-siapa. Nah akhirnya dia kembali menggunakan cara yang sama seperti waktu dia mendapatkan Gadun sebelumnya itu. Yaitu semacam ikut grup Telegram yang isinya mah ani-ani. Baru tahu kan kalian ada beginian? Dimana itu grup tuh isinya buat para ani-ani yang ingin mendapatkan Gadun idaman. Nah Gadun yang kita mau omongin di sini tuh bukan yang ecek-ecek gengs, melainkan yang kakak. Yang mana untuk masuk dan kenal dengan orang-orang seperti yang kakap-kakap itu tentunya kan juga nggak mudah ya. Harus ada aksesnya biar bisa masuk ke sana. Nah kita sebut aja nih Gadun Bianca yang sebelumnya tuh namanya siapa ya, Om Broto begitulah. Masih ada yang namanya Om Broto, yang nggak apa-apa, ini kan nama samaran. Soalnya ya mohon maaf, Om Broto ini tuh nggak kaleng-kaleng gengs, karena dia bisa dibilang seseorang yang kita juga takut gitu kalau nyebutnya atau ngasih clue dikit nggak mau, jadi nggak usah lah ya, daripada kita kenapa-napa. Intinya si Om Broto ini mah punya jabatan, punya karir, dan punya nama. Makanya Bianca waktu sama si Om Broto ya udah satu aja sama dia gitu, setia, nggak main sama laki-laki lain. Karena takut kan kalau diputusin kan itu bersumber ATM-nya dia. Orang semuanya udah dipenuhi juga sama Om Broto, ngapain nyari yang lain? Ujung-ujungnya tapi kan Bianca dibuang nih perkara ketahuan sama istri sahnya si Om Broto. Jadi ya kalah si Bianca. Soalnya lagi-lagi si Om Broto ini bukan orang sembarangan. Jadi nggak bisa main ninggalin istrinya gitu aja, nanti bakalan jadi berita. Apalagi kalau ketahuan sama ani-ani sama simpenan. Karirnya tuh dipertaruhkan lah. Nah pokoknya ya intinya untuk bisa kenal dengan orang-orang seperti Om Broto ini, tentunya image dari si perempuannya juga kan harus bagus. Biar ada harga tinggi yang bisa dijual, jadinya mahal begitu loh. Nah awalnya kan kita kagak ngerti gini-gini, yang pikiran kita kan namanya orang jual diri ya udah yang penting cantik, jual diri beres. Ternyata ada taktiknya gengs biar ada value-nya cenah. Pokoknya target Bianca ini tuh bener-bener harus yang kakap gitu. Apa kabar dunia? Yang mana orang-orang sekelas macam si Om Broto ya pilih-pilih juga kalau mau nyimpen cewek. Jangan kelihatan yang terlalu murahan alias memang harus sama gini terlihat high value. Makanya Gadun kakap kayak gitu tuh sampai mau nyimpen, dan goalsnya sih impian para ani-ani tuh dinikahin. Tapi cuma kalau dipakai semalam dua malam ya udahlah. Cuman kan bayarannya bisa tinggi nih kalau punya image yang mahal tadi. Astagfirullahaladzim. Ini disclaimer jangan dicontoh ya teman-teman ya. Kalian dengerin dulu sampai habis lu. Langsung nih kagak mau nyonton lu. Tapi sebenarnya kalau gue denger lagi menurut gue mah ya sama aja sebenarnya kayak nyari jodoh beneran begitu. Tapi ini targetnya emang yang udah punya istri yang udah pasti mapan gitu, namanya juga mau jadinya simpenan Gadun. Kalau ternyata dapat yang masih single atau duda begitu namanya jackpot. Cuma ya macam 1/1000 katanya. Pusing gue sama cerita ini jujur dah. Abis ini belum horor nih, masih ngupasin kulit kehidupan aneh-aneh ibu kota. Nah pokoknya ya dalam grup Telegram yang tadi kita bilang itu nggak sembarangan bisa join ke situ juga, karena ada kuota dan membershipnya gengs. Yolo kita aja YouTube belum ada nih membershipnya, ya gratisan aja. Tapi lu skip iklan, ntar gue bikin dah membershipnya isinya ani-ani.
Jadi kudu modal dulu tuh katanya, kata Bianca. Sampai makanya kan dia jualin tas-tasnya. Nah, karena Bianca juga sebelumnya udah pernah ikut Telegram itu buat dapetin si Om Broto, jadilah pas dia join dengan mudah bisa langsung di-accept. Dimana di grup itu, pertama nih, ada yang namanya sharing hotel. Ih, seru banget nih, kita sampai terkejut-kejut waktu bacanya, bener dah. Jadi, untuk menaikkan citra diri atau penceritaan di sosial media, itu kan harus kelihatan mentor atau hits kayak orang kaya begitu ya. Salah satunya biasanya orang-orang tuh foto di hotel mewah, sekalian juga bisa buat nyari gadun. Nah, waktu itu, Gaby sendiri yang nganterin si Bianca ke salah satu hotel mewah di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Habis ngampus, si Gaby kan jemput si Bianca di kosan tuh untuk pergi ke hotel. Di situ Bianca sebenarnya udah cukup panik nelponin si Gaby terus nanyain di mana gitu loh. Katanya karena nggak boleh telat. Perkara ada jam-jamannya gengs buat masuk ke kamar. Jadi tuh di grup Telegram tadi diatur para membernya mau patungan booking hotel. Dimana satu kamar itu kan kira-kira rate-nya 4,5 sampai 5 juta tuh per malam. Ini hotel bintang 5. Nah, nanti admin Telegramnya itu akan ngaturin jam-jam orang-orang ini untuk keluar masuk ke kamar. Pokoknya satu orang cuma dikasih waktu 1 jam buat ngapain? Foto-foto. Ah, foto-foto? Iya, gengs, ribet banget dah. Jadi waktu check-in hotel itu kan kira-kira sekitar jam 2 siang nih. Nah, dari jam 2 siang sampai jam 7 malaman tuh, kamar diperuntukkan untuk foto-foto biar ala-ala nginep di hotel mewah bintang 5. Yang semalam rate-nya 5 juta. Tapi buat para member ini, karena patungan banyak orang, satu orang cuma bayar sekitar 500.000. Lah, macam nginep di Oyo. Tapi ya itu cuma dikasih waktunya sejam doang buat foto ala-ala jepret-jepret gitu kan di kamar atau bikin konten-konten yang pokoknya seolah-olah lagi nginep di situ. Setelah itu ya gantian sama cewek member lain. Nah, dari jam 2 sampai jam 7 itu kira-kira bisa dapat 5 cewek lah per jamnya tuh dalam satu kamar. Sisanya dari jam 7 malam sampai besokannya buat terima open BO. Cenah ya Allah. Nah, tapi si Bianca ini tipe-tipe yang nggak mau open BO. Istilahnya dia nggak mau cuman yang one night stand biasa aja. Maunya tadi dipelihara sama gadun macam kayak Om Broto, lebih terjamin, gak jijik ganti-ganti cowok terus. Jadi dia butuhnya tadi tuh paket yang 1 jam buat foto-foto aja, buat update di sosial medianya. Lah kan dia juga selebgram, jadi harus tetap mentor gitu. Buat foto-foto atau bikin konten ala-ala get ready with me atau make up gitu kan, tapi backgroundnya kamar mandi di hotel tersebut yang udah ikonik banget lah. Orang-orang pasti tahu, ih hotelnya mahal itu tuh, hotel ini tuh. Yang kalau mau buat open BO itu juga nilai jualnya lebih tinggi, karena kan biasa nginepnya aja di hotel bintang 5. Masa mau dibayar macam hotel-hotel di Oyo yang murah begitu? Kira-kira begitu guys. Ya Allah, ada-ada aja ya. Baru tahu kita yang begini-ginian. Jadi lah waktu sampai di hotel tuh, pas buka kamar nih, Gaby melihat ada wanita lain yang baru mau keluar dan gantian tuh sama Bianca untuk masuk. Jadi pas-pasan sama wanita member sebelumnya. Ya udah di dalam si Gaby langsung buru-buru dimintain buat foto tuh, jepras sana jepras sini gitu cenah. Terus Bianca juga itu tadi bikin beberapa konten. Pokoknya dalam 1 jam itulah di dalam kamar hotel. Ish, makanya gue baru relate nih, baru enggak waktu gue pernah foto-foto di hotel posenya begini nih, dibilang kayak Ani-Ani katanya. Ternyata emang template Ani-Ani suka foto-foto begitu ala-ala pakai anduk atau backdrop biar dikata lagi nginep di hotel mewah. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Nah, pokoknya setelah udah 1 jam berlalu, Bianca sama Gaby gantian lagi sama cewek lain. Pokoknya semua udah diaturin tuh di dalam grup Telegram itu. Yang ternyata nggak cuma 1 kamar, ada beberapa kamar gengs dalam 1 hari itu. Jadi admin Telegramnya gue rasa cuan banyak dah. Apa? Gue buka bisnis penyewaan kamar hotel buat foto-foto begini ya? Dan abis itu nggak langsung balik, gengs. Melainkan minum-minum cantik dulu, ngeteh-ngeteh atau ngopi-ngopi gitulah di lounge hotelnya sambil flirting-flirting main mata sama om-om yang ada di sana. Cewek yang tadi Gaby ketemu pas-pasan di dalam kamar hotel sebelum dia masuk tuh, si Gaby lihat udah ngobrol aja ketawa-ketiwi sama satu om-om, kayaknya udah dapet tuh dari Pakistan atau Arab gitulah perawakannya si om-omnya. Nyantol. Sementara ada om-om lain nih ngedeketin Bianca sama Gaby, ngajak kenalan. Di situ Bianca udah kayak mahir banget, gak ada canggung-canggungnya, beda sama si Gaby yang kayak deg-degan gitu kayak, hah, gimana nih? Gimana? Si Bianca bilang kalau Gaby itu adiknya. Yang ternyata si omnya ini kerja memang di sekitaran Kuningan situ, lagi ada meeting sama kliennya di hotel. Umurnya kira-kira sekitar 48 apa 50 tahunan lah. Sedikit buncit yang bapak-bapak banget gitu, namanya Om Rizal. Ya mereka ngobrol-ngobrol nih, dan Om Rizal ramah banget, nggak ada kayak gestur atau omongan yang ganjen-ganjen. Pokoknya ya billnya itu akhirnya dibayar sama dia, tukeran nomor tuh sama Bianca, dan Om Rizal balik duluan. Nah, Bianca bilang, target yang dia maksudnya yang begini-gini nih, maksudnya yang pelan-pelan aja gitu ya, nggak langsung tau-tau ngajakin ngamar. Jadi attitude-nya tuh kelas gitu, jadinya ada potensi nih buat gadunnya si Bianca. Di Bianca bisa disimpen. Dan pas dilihat kartu namanya, ternyata jabatannya head manager di salah satu multinational company. Cakep nih, kakak
akrab. Ya udah di-maintain lah itu si Om Rizal sama si Bianca. Sampai mereka nih mau ketemuan lagi. Nah, ada cerita seru lagi gengs tapi gengs. Dimana di grup Telegram tadi itu ternyata juga menyewakan yang namanya jasa tas-tas branded. Sama baju-baju segala macam ada lah kalau mau nyewa gitu loh. Ya soalnya kan Bianca tuh tas-tasnya udah pada dijualin sebelumnya. Dan kalau mau minjem tas-tas GB tuh paling mahal kan ya tadi brand-brand Amerika. Makanya tadi kita jelasin dulu tuh di awal biar nyambung nih, biar paham gitu majikan di part ini. Ya mana menurut Bianca kalau brand-brand Amerika itu tuh kurang angkat. Harus brand Eropa seperti tas-tas Bianca yang kemarin dijual-jualin. Buat apa sih kenapa harus tas Eropa gitu? Jawabannya, biar harga jualnya mahal. Gampangnya gini, misalkan si Om Rizal nih ngeliat Bianca pakai tasnya apa LV. Berarti budget buat ngasih uang jajan minimal ya 40-50 juta lah sesuai harga tasnya tuh ya. Kalau lebih mahal lagi pakainya apa Chanel, Hermes gitu. Naik lagi uang jajannya lebih mahal. Makanya kalau cuma pakai tas brand Amerika yang tadi 10 jutaan, ntar dikasih jajannya juga murah begitu, gengs. Lah, apa kabar sama kita ya? Kemarin aja kita pergi-pergi pakai tas lokal yang kita udah spill tuh di Instastory merek ekspor. Habisnya muat banyak 500 ribuan. Pantesan jajan kita mah kok hemat atau pakai super besar KFC ya. Ya itu udah alhamdulillah udah kenyang. Ya nggak apa-apa lah, yang penting halal ya. Sama yang penting kan itu juga produk asli walaupun lokal, yang penting asli bukan KW-KW-an. Lah produk lokal mah sekarang bagus-bagus, gengs. Selain pakai tas lokal, kita juga kalau parfum pasti pakainya lokal juga. Dari mana? Dari Holy Grails. Bisa aja ya. Habisnya segini 4 biji, lu bayangin 4 biji. Nih, gede-gede. Cuma 145 ribuan. Tapi wanginya tuh macam parfum-parfum jutaan, gengs. Biasanya parfum lokal aja segini tuh, yang lainnya 145 ribu. Ya udah dapat 1 doang. Ini dapat 4. Dan keempat wangi ini tuh udah best semua ya, gengs. Jadi dijamin sama wangi ini tuh wangi-wangi aman yang pasti disukain sama orang-orang. Bukan wangi-wangi yang niche gitu ya istilahnya, yang orang-orang tertentu aja yang suka. Enggak. Dan selain kemasannya cantik, isinya juga cantik nih, kalian lihat nih. Ada kayak glitter-glitternya yang kalau kalian pakai di kulit gitu ya, ada efek jadi kayak shimmer-shimmernya gitu loh, gengs. Seolah-olah kulit kalian tuh jadi kelihatan glowing. Awetnya juga sampai 8 jam, dari jarak bermeter-meter mah udah kecium. Curiga mah kalau pakai ini langsung dideketin orang. Tapi jangan jual diri lu ya. Gak usah repot-repot jual diri lah. Cuma 145 ribu dapat 4, ada gila-gilanya lu pakai jual diri. Patungan aja sana kalau mau murah. Gak usah sampai ikut-ikut grup Telegramnya si Bianca. Ajak aja udah 4 orang temen lu, patungan nih 1 orang berarti 36 ribu. Apa? 36 ribu tetap mau jual diri. Yang ada emang lu kegatelan. Cepetan sebelum nanti harganya dinaikin nih sama ownernya. Ini bagus-bagus banget loh. Langsung ya, klik link ada di bawah. Nah waktu itu akhir yang nganterin Bianca untuk menemui Om Rizal lagi itu ya Gaby. Awalnya Gaby bingung lah kayak, ngapain gue disuruh ikut juga sih? Ternyata kata Bianca buat kedok cuna. Jadi mereka nih mau janjian kan di sebuah mall di daerah Bundaran HI. Dimana ketemuannya berarti di tempat terbuka. Sebenarnya kalau mau di tempat terbuka atau tertutup sama aja. Tempat terbuka itu ya misalkan ya tadi tuh mall atau kafe gitu yang suasananya kan ada orang. Nah itu tuh butuh orang ketiga istilahnya tuh, yang di sini si Gaby yang jadi orang ketiga. Buat apa? Buat alibi. Kalau misalkan dilihat orang-orang gitu ngeliatnya nggak langsung ngecap si Om Rizal nih janjian sama cewek gitu loh. Kenapa tuh janjian sama cewek berdua? Masalahnya di sini kan Om Rizal udah punya istri. Jadi kalau ada yang kenal gitu kan terus ngeliat, Om Rizal kok jalan berdua sama cewek? Langsung jadi gosip takutnya gitu loh. Pasti menimbulkan seujon. Apalagi kan lu pada suka seujon kan jadi orang kan. Makanya nih kalau ada orang ketiga, ada Gaby, nah nanti orang-orang yang ngeliat tuh kan lebih enak gitu, tidak menimbulkan negative thinking. Dikiranya memang lagi ketemu sama rekan bisnis atau emang ada keperluan apa karena ada 3 orang. Begitu cena. Ya Allah, kita baru tahu-tahu hal-hal begini ya. Bener-bener lu Gaby. Udah nih abis makan di salah satu restoran yang ada di sana, ngobrol-ngobrol tuh. Dan ternyata abis itu si Om Rizal memang ngajakin check-in di hotel yang memang masih terkoneksi dengan mall tersebut. Dari awal tapi si Bianca udah bilang memang ke Gaby ya. Karena di part ini si Gaby disuruh nyayur, gengs. Tahu istilah nyayur nggak lo? Kita juga baru tahu. Karena selama nungguin si Bianca, Gaby ini dikasih kartu kreditnya Om Rizal buat yaudah kamu jajan-jajan sana, makan sama belanja. Dan lagi-lagi sebelumnya si Gaby udah di briefing tuh sama Bianca untuk memanfaatkan kartu kredit tersebut. Tapi jangan terlalu aja mumpung. Takutnya nanti Om Rizal bisa menganggap si Bianca nih pengeretan lewat si Gaby. Pokoknya harus tetap jaga image lah. Jadi yang sewajarnya aja gitu. Jangan tahu-tahu lo misalkan beli iPhone atau beli tas yang mahal-mahal gitu kan, tadi misalkan Chanel segala macam. Nah itu mah namanya aja mumpung, macam dapat uang kaget. Belanja yang lucu-lucu aja gitu, macam belanja baju-baju di Zara atau beli-beli parfum gitu kan, beli make up di Sephora, yang gitu-gitulah gengs. Tapi buat Gaby mah hal itu udah happy banget, secara kan dia udah lama nggak belanja nih. Dan dia kan juga bukan tipikal yang suka belanja barang-barang high end ya. Ya pokoknya belanja yang lucu-lucu tadi aja lah, hitung-hitung buat bayarannya dia. Ya udah selama nungguin Bianca sama Om Rizal ngamar, Gaby apa ya,
menikmati waktunya berbelanja pakai kartu kredit tadi. Sampai-sampai si Gaby juga ada tuh bingung sendiri, udah belanja banyak, belanja apa lagi ya? Ya akhirnya setelah capek, ini capeknya capek belanja guys gara-gara ngiter. Dan nunggulah di coffee shop. Tahu-tahu dia dichatin sama Bianca, dibilang, kamu balik duluan aja, aku mau nginep soalnya. Kartu kreditnya kamu pegang aja dulu, besok-besok aja dibalikin, nanti titipin ke aku aja pas kita ketemu. Oh yaudah, karena dibilangin begitu, Gaby balik. Dia pun nyimpen kartu kredit tadi, nggak dia pakai-pakai lagi nih, kayak masih agak-agak polos soalnya si Gaby nih masih baru, masih newbie. Malamnya dia tuh mimpi Bianca nangis-nangis minta tolong dan wajahnya tuh babak belur kayak waktu terakhir kali Gaby nemuin si Bianca habis dilabrak sama istrinya Om Broto. Pokoknya Gaby kebangun tuh tengah malam jam 1. Dipikirnya cuma mimpi dari kejadian waktu itu aja, kayak kebetulan keinget lagi. Nah pas dia cek di handphone, memang ada miss call ternyata dari Bianca sekitar jam 10-an. Dan tadi memang si Gaby ini tidurnya sekitar jam 9-an. Di chat sama Gaby kan, kenapa Beb tadi nelfon? Tapi cuma centang 1 tuh. Jadi kiranya pasti Bianca juga udah tidur kali ya, soalnya kan udah jam 1. Besokannya Gaby beraktivitas seperti biasa. Namun chat ke Bianca yang semalam itu belum dibaca, masih centang 1. Pas Gaby coba telepon, ternyata memang handphone Bianca mati. Ya udah Gaby kan masuk kelas ya seperti biasa nih. Itu tuh hari Rabu, jadi Bianca memang nggak masuk kelas Gaby ya, kan masuknya tiap Kamis doang. Nah pas selesai kelas, lagi-lagi teman-temannya Gaby ngajakin jalan. Gaby sampai kayak dipaksa tuh, ayolah Gab, lu jarang banget hangout sama kita nih sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya ingat nggak pas Gaby tuh nemenin Bianca foto-foto di hotel, si Gaby kan juga ya ikut foto-foto dikit lah, terus dia posting. Habis itu kemarin tuh ya nongkrong di cafe, shopping segala macam juga update kan di story. Teman-temannya bilang kayak, sombong lu sekarang staycation nongkrong-nongkrong belanja tuh nggak pernah mau bareng-bareng kita. Ternyata berhasil guys pencitraan ala-ala begitu. Ya teman-teman kampusnya nggak tahu aja yang sebenarnya tuh bagaimana. Di situ posisinya Gaby sempat bingung, ikut apa enggak ya? Sebelum-sebelumnya kan dia selalu menolak karena lagi nggak ada duit. Nah sekarang nih kebetulan di dompetnya kan masih ada tuh kartu kreditnya Om Rizal. Kesempatan nih sebelum dibalikin itu kredit cardnya. Ya udah akhirnya ikut pergi deh tuh si Gaby sama teman-temannya. Dan sampai dia bayarin juga tuh pakai kartu kreditnya Om Rizal. Pokoknya happy lah si Gaby waktu itu. Udah nih ya, udah seharian dari Bianca dia tetap nggak ada kabar. Cuma Gaby mikir nih, ya udahlah besok aja kan juga ketemu tuh hari Kamis. Mungkin si Bianca masih lagi sibuk. Malam-malamnya lagi nih, Gaby dimimpiin Bianca lagi, tapi kali ini Bianca nangis-nangis sambil minta maaf. Dimana Bianca nih minta maaf karena udah ngajarin dan ngenalin Gaby nih sama dunia yang nggak benar. Sampai si Bianca tuh bilang, jangan pakai uang itu lagi. Ya namanya mimpi kan suka random ya. Pas bangun nih Gaby bingung kayak, maksudnya tadi mimpi itu apa ya? Uang yang jadi pakai lagi uang apa? Oh, mungkin uang dari kartu kreditnya Om Rizal kayak maksudnya. Kok seakan-akan nyambung nih mimpinya tuh match sama perbuatannya dia kemarin. Enggak deh, kayaknya rasa bersalahnya Gaby aja karena pakai kartu kreditnya Om Rizal tuh kemarin. Nah pas di kelas, Gaby hari Kamis itu nungguin Bianca nggak datang-datang sampai pelajaran dimulai. Dilihat lagi nih catatannya belum pada dibalesin, semuanya masih centang 1 loh. Kenapa nih Bianca nih? Sampai akhirnya kelas selesai nih, Gaby nelfonin Bianca tetap tuh masih mati handphonenya. Jadilah dia mau ke kos-kosannya Bianca aja buat ngecek. Cuma waktu itu teman kelasnya biasa tuh ngajakin nongkrong dulu di coffee shop yang deket kampus. Ya Gaby pikir ya bisa lah sebentar aja ngopi-ngopi, habis itu ke kosannya Bianca kan deket kampus juga. Cuma pas Gaby mau bayar kopinya pakai kartu kreditnya Om Rizal, loh kok ditolak, di-decline tuh kartu kreditnya. Kaget Gaby. Untungnya kan cuma beli kopi doang ya, jadi ya dia gimana pun juga masih ada tuh duit cash. Kalau bayar sesekali sih masih bisa, asal jangan sering-sering gitu kan jadinya boros. Tapi dari situ si Gaby kepikiran terus, kok kartu kreditnya decline lah, apa jangan-jangan udah diblokir deh gara-gara kemarin dia pakai lumayan tuh buat bayarin semua teman-temannya makan. Si Gaby kan jadi nggak enak ya. Ya udah sorenya abis pada balik Gaby ke kos-kosannya Bianca. Pas sampai sana, si ibu kos yang ngeliat Gaby datang tuh langsung kayak heboh. Dia bilang kayak, "Mbak, itu temennya Mbak, itu temennya Mbak." Ya Gaby kaget kan, maksudnya apa Bu? Si ibu kosnya heboh banget pokoknya nyamperin si Gaby. Pas dibukain pintu kamarnya Bianca sama ibu kos tuh, terlihat si Bianca lagi tiduran di kasur tapi matanya maka buka. Dia aja gitu bengong. Ditegur, diajak ngomong segala macam nggak ada respon, gengs. Macam kasus mistis yang kemarin, Nining, tahu nggak lu? Udah nonton belum? Diem doang gitu, badannya kaku kayak mayat hidup. Tapi pas diperiksa di hidungnya gini, ada sih masih napas. Makanya si ibu kosnya ini heboh nih, dia juga kebingungan sama kondisinya Bianca. Jadi katanya 2 hari lalu, berarti di hari Gaby nemenin Bianca yang nge-mall terus nge-hotel ya, si Bianca itu malam-malam pulang tuh bawa laki. Ya ibu kosnya kayak semacam tutup mata aja, istilahnya di situ kos-kosannya emang bebas. Dan sejam kemudian laki-lakinya itu juga pulang, keluar dari kamar gitu, nggak nginep. Nah besok paginya si ibu kos ngeliat kamarnya Bianca pintunya tuh nggak ketutup rapet. Pas dicek ternyata kondisinya Bianca lagi di lantai, posisinya telungkup. Ya kaget lah ibu kos. Akhirnya ibu kos sama yang lain tuh bantuin tuh buat bangunin, yang ternyata kondisinya Bianca melek bangun gitu. Jadi telungkup pas dibangunin melek, digotong lah ke atas kasur. Ya ibu kos bingung, ini Bianca kenapa? Mau nyoba ngubungin kerabat atau keluarganya, ibu kos nggak tahu nomornya yang mana. Makanya pas Gaby datang nih, si ibu kosnya heboh. Ya Gaby juga sama bingungnya tuh ngeliat Bianca nggak ngerespon apa-apa. Cuma pas diajak ngomong Gaby,
ada air mata yang keluar sedikit dari Bianca. Pokoknya Bianca ini berarti udah seharian dari kemarin nggak makan, nggak minum apa-apa tuh. Makanya Gaby akhirnya manggil dokter. Soalnya dia buka dompetnya Bianca masih ada uang tuh. Gaby bilang, "Bih, ini untuk berobat aja ya." Tapi Bianca nggak ngerespon apa-apa. Ya sampai dokter datang nih udah meriksa-meriksa, dokternya nggak bisa diagnosa apa-apa. Sampai-sampai si dokternya bilang, "Mbak, ini sepertinya sih bukan penyakit medis." Digituin. Si ibu kosnya nambahin, "Iya, saya juga mikirnya begitu dari kemarin." Ya pokoknya dokternya saat itu bilang nggak bisa bantu. Tapi kalau mau dibawa ke rumah sakit silahkan. Namun dia pun juga bingung Bianca ini sakit apaan. Nah perkara kan kalau kata ibu kos, orang terakhir yang nemuin Bianca adalah laki-laki yang mungkin itu Om Rizal kan. Soalnya ibu kos bilang ada yang nganterin Bianca tuh laki-laki pulang dan masuk ke kamar. Jadi besoknya si Gaby nyariin Om Rizal. Dia kan tahu si Om Rizal kerja di mana dari waktu yang dikasih kartu nama tuh. Disamperin lah ke kantornya. Ketemu sama si Om Rizal. Tapi di situ mukanya Om Rizal mah kayak nggak suka yang ngeliat Gaby ya. Ya mungkin kaget sampai disamperin ke kantor. Gaby langsung balikin kartu kreditnya dan bilang kayak, "Om ngapain Bianca sampai Bianca begitu?" Nah si Om Rizal bingung nih. Maksudnya kenapa? Gaby jelasin tuh apa yang terjadi sama Bianca. Si Om Rizal malah kayak marah. "Loh, temen kamu yang minta pulang malam itu padahal saya udah bayar untuk semalaman. Ya saya nggak tahu abis itu dia kemana. Tahu-tahu besoknya saya dapat tagihan kartu kredit tuh dari restoran, dipakai kartu kredit saya. Temen kamu tuh gunain kartu kredit tapi nggak mau diapa-apain." Ya Gaby yang tahu sebenarnya kan dia make ya. Ternyata bukan Om Rizal yang datang ke kosannya Bianca malam-malam itu. Karena ternyata menurut Om Rizal, Bianca pulang dari hotel nggak nginep. Kalau begitu laki-laki yang dilihat sama ibu kos itu siapa kalau bukan Om Rizal? Untungnya di kosan itu ada CCTV, gengs. Di area luar pokoknya ke arah parkiran jadi ketahuan tuh kelihatan siapa-siapa yang masuk ke area kosan. Nah pas dilihat ternyata laki-laki itu adalah Om Broto. Ya Gaby ini emang nggak pernah ketemu langsung sama Om Broto ya, tapi pernah lihat fotonya kan dari Bianca. Cuman Gaby kan nggak tahu ya nomor dan alamat Om Broto di mana nih buat nyamperin. Akhirnya Gaby ini mau ngeliat buka handphonenya si Bianca, tapi kan awalnya handphonenya mati tuh sampai cacatan yang nggak masuk nggak dibalesin. Di-charge dulu, setengah terisi, dinyalain, di-lock handphonenya. Aduh, Gaby nggak tahu lagi passwordnya apaan. Bingung tuh dia tuh. Tapi tahu-tahu Gaby kepikiran buat Face ID. Jadi handphonenya disodorin ke depan mukanya Bianca kan. Bianca gimana pun juga melek ya. Kebuka, gengs. Baru tuh trin. Pada masuk cacatan sama miss call segala macam tuh. Termasuk dari Gaby yang kemarin-kemarin juga. Dan salah satunya dari Om Broto yang ternyata malam itu Om Broto memang ngechat Bianca. Dia bilang katanya kangen dan ngajak untuk ketemuan. Om Broto juga bilang dia lagi ngurus proses perceraian dengan istrinya. Makanya mungkin si Gaby ini langsung pergi untuk menemui Om Broto dan meninggalkan Om Rizal di hotel. Dan sepertinya malam itu maksudnya Bianca sama Om Broto itu begituan di kosannya Bianca. Soalnya ada cacatan juga dari Om Broto yang bilang kayak, "Makasih ya tadi aku puas banget melampiaskan semuanya gitu-gitulah." Dan setelahnya juga Om Broto sempat nanyain lagi miss call segala macam tapi udah nggak dibalas nih. Yang baru masuk juga tuh ke cacatannya si Bianca. Ya udah Gaby langsung nelfon Om Broto kan dan ngabarin keadaannya Bianca. Di situ Om Broto cukup terkejut sampai akhirnya Om Broto datang dan nangis-nangis tuh lihat Bianca yang bener-bener begitulah keadaan yang memprihatinkan. Dia kira beberapa hari ini Bianca nggak balas karena habis belabrak sama istrinya. Jadi istrinya katanya memang sempat ngancam Om Broto yang karena mau mengurus perceraian. Istrinya bilang kalau kamu balik ke itu lagi, akan kubuat dia mampus. Maksudnya kalau Om Broto balik ke Bianca lagi akan dibuat mampus tuh si Bianca. Dan pas memang malam Om Broto balik ke rumah habis dari kosannya Bianca itu, dia ribut sama istrinya karena Om Broto terang-terangan ya habis bilang dari ketemu Bianca jadi udah berani. Di situ istrinya bilang, "Lihat aja akan kubuat wanita jalan itu kapok." Makanya habis itu Om Broto nanyain kabar Bianca, tapi kan udah nggak dibalas-balas lagi nih karena ternyata keadaan Bianca jadi begitu. Om Broto akhirnya menghubungi semacam orang pintar kenalan temennya. Yang pas dilihat nih bener aja dibilang katanya ada yang ngirim santet ke Bianca. Yang pas disebutin ciri-cirinya yaitu adalah istrinya Om Broto. Karena keadaan Bianca udah begitu ya, Om Broto pun lepas tangan. Udah nggak bisa ditolong ini gengs. Yang ternyata ya Om Broto juga nggak segitu cintanya sama Bianca ya. Nggak sampai rela berusaha nolong mati-matian, enggak. Pada akhirnya dia cerai sama istrinya atau enggak juga Gaby nggak tahu. Kuliah Gaby pun sempat berantakan karena sibuk ngurusin Bianca. Sampai nggak lama akhirnya Bianca meninggal gengs. Waktu sakaratul mautnya pun katanya serem banget. Dimana Bianca kayak mau teriak gitu, kayak megap-megap, tapi nggak ada suara yang keluar gitu, sampai urat-uratnya pada keluar. Merinding kita, sampai kayak orang kesakitan. Karena memang menurut orang pintar yang waktu itu datangnya sama Om Broto, Bianca ini juga ternyata memakai susuk untuk memikat lawan jenis. Jadinya pas dia kena santet nih, seharusnya yang bisa langsung membuat mati, itu nggak langsung mati, karena Bianca ini masih ketahan sama susuknya. Jadi semacam tersiksa gitu, jadi kayak mayat hidup emang. Cuma lama-lama pasti tubuhnya nggak kuat sampai akhirnya meninggal. Cuman yang tadi tuh, proses sakaratul mautnya benar-benar membuat Gaby trauma dan langsung pengen tobat gitu. Nggak mau dia terjerumus ke hal-hal yang pernah dia lakukan bersama Bianca.
So itu guys, cerita dari Gaby tentang pengalamannya menemani seorang ani-ani dalam mencari gadun. Yang akhirnya dikirim santet oleh istri sah yang mungkin marah dan dendam ya, karena pernikahannya tuh bisa hancur, diceraikan sama Om Broto. Ya tapi akhirnya cerai atau enggak ya Gaby nggak tahu. Cuma dari cerita tadi ya, banyak hal-hal baru yang kita jadinya tahu nih tentang tipu-tipu ibu kota. Segala patungan sewa hotel, sewa tas, apalah buat terlihat high value gitu di mata orang lain. Ya kalau nurutin hal-hal duniawi mah kagak ada habisnya ya. Nyenengin tuntutan gaya hidup dari pendapat orang lain mah bikin capek doang. Lebih baik mah memperbanyak ibadah aja gitu biar terlihat high value-nya tuh oleh Tuhan. Ya lo kayak orang bener kita. Ya pokoknya bergaya sesuai kemampuan aja lah gengs ya. Nggak usah terlalu yang gimana-gimana, yang penting mah bahagia. Jangan matoknya standar hidup kita kayak orang lain. Karena setiap orang kan emang nggak sama. Pokoknya jangan sampai pakai jalan pintas untuk bisa memiliki hidup apa ya seperti orang lain yang terlihat wah, karena belum tentu beneran wah. Hiduplah sesuai kemampuanmu sendiri asalkan mah halal cenah. Terima kasih majikan udah penonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih juga buat Gaby untuk ceritanya. Buat teman-teman semua yang mau kirim cerita biasa, langsung email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September cerita, ini September cerita milik kita bersama.